Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Zalfa Baida dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menerangkan atau menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, tapi sebelum masuk ke dalam materi sejarah ejaan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ejaan. Nah, jadi ejaan bahasa Indonesia itu adalah cerminan dari bahasa dan upaya standarisasi komunikasi di Indonesia. Nah, selain itu, ejaan bahasa Indonesia juga memiliki peran penting, yaitu untuk mempertahankan bahasa dan budaya Indonesia, serta memfasilitasi pemahaman dan komunikasi yang efektif di antara masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah ejaan bahasa Indonesia. Jadi, ejaan bahasa Indonesia itu sudah mengalami perubahan selama 114 tahun, dan itu sudah mengalami 7 kali perubahan, dari tahun 1901 sampai tahun 2015, dari masa pemerintahan Belanda sampai dengan masa pemerintahan mantan Presiden kelima, yaitu Bapak Joko Widodo. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan yang pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini disusun oleh orang Belanda yang bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Nawawi Gelas Sultan Makmur dan Muhammad Taqib Sultan Ibrahim. Jadi di sini saya akan menerangkan bahwa ejaan Van Ophuijsen seperti ini. Jadi kalau kita sekarang menggunakan huruf G seperti ini, lalu huruf U. Nah, sedangkan untuk di ejaan Van Ophuijsen penulisannya itu G dari G, itu OE. Jadi penulisannya itu, jadi kalau misalkan sekarang kita menulis kata sayang, itu di sini jadinya sajang, begitu teman-teman. Dan tulisnya kalau misalkan di sini kita menulis kata kamu, tulisannya menjadi kamoe, seperti itu. Nah, yang kita tahu juga seperti presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, itu kan tulisannya Soekarno ya, tapi dibacanya tetap Soekarno. Nah, itu masih memakai ejaan Van Ophuijsen seperti itu. Saya akan menyebutkan beberapa kata pada ejaan Van Ophuijsen. Contohnya itu huruf J, lalu OE, lalu DJ, lalu TJ, lalu ada MJ, NJ, lalu ada kata CH dan SJ. Nah, jadi kalau kata J ini pada ejaan Van Ophuijsen itu bacanya J, tadi seperti penulisan kata sayang, tapi tulisan menipis sajang pada ejaan Van Ophuijsen. Lalu OE menjadi huruf U, DJ menjadi huruf J, lalu kata TJ menjadi huruf C. Jadi misalkan kita menyebutnya cantik, tapi tulisannya bukan pakai C, tapi PJ, K, N, I, K, seperti cantik gitu. Nah, selanjutnya huruf NJ yang dibaca NJ, jadi mungkin seperti kata nyanyi, itu kan huruf G ya, nah sedangkan G ini tidak huruf G, jadi tulisan bisa menjanji gitu. Lalu ada huruf CH, itu misalkan pada kata khawatir itu kan tulisannya huruf K dan H ya, tapi diganti K-nya itu jadi huruf C. Nah, yang terakhir itu ada huruf SJ ini. Nah, SJ ini juga penyebutannya sama, yaitu huruf Y. Jadi contohnya pada kata syarat. Nah, syarat itu pada pas ejaan Van Ophuijsen tulisan itu SJ. Jadi penulisannya itu pakai huruf Y. Sejarah seperti itu. Nah, perubahan dari ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan Swandi atau ejaan Buku itu pada kata OE menjadi huruf U. Nah, kalau di ejaan Van Ophuijsen itu kan masih menggunakan kata OE, sedangkan untuk ejaan Swandi atau Buku jadi disederhanakan menjadi huruf U saja. Nah, selain itu untuk di ejaan Republik ini ada beberapa perubahan juga, yaitu pada tanda diakritik. Nah, tanda diakritik itu seperti ini, tanda koma di atas. Jadi misalkan pada penulisan kata Jumat, nah awalnya itu menggunakan tanda diakritik di atas setelah huruf M, yaitu Jumat. Nah, sedangkan untuk di ejaan Swandi atau Republik itu tanda itu dihapus, jadi penulisannya itu langsung kata Jumat seperti itu. Dari tahun 1946 sampai 1991. Nah, jadi ejaan ini itu ejaan pembaharuan bertujuan untuk memperjelas hubungan antara bunyi dan huruf dalam bahasa Indonesia. Jadi melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1944, Prof. N. Yamin menyarankan agar ejaan Swandi itu digunakan. Nah, pada ejaan pembaharuan itu ada beberapa perubahan, yaitu pada kata diftong. Jadi yang kita tahu diftong itu ai, terus pada kata ai, terus pada kata au dan oi. Nah, ini diftong bahasa Indonesia. Tapi pada ejaan pembaharuan pada zaman tersebut diftongnya sudah jadi menggunakan huruf W dan W. Jadi tulisannya dari ai, au dan oi. Jadi ini tuh tidak dipakai. Jadi diganti dengan huruf G dan W. Jadi contohnya itu pada penulisan kata kebau. Nah, di ejaan pembaharuan itu penulisannya menggunakan huruf A dan W. Jadi kebau seperti itu. Tidak menggunakan huruf U. Nah, selanjutnya itu ejaan yang keempat ada ejaan Melindo.
dari tahun 1961 sampai 1967. Nah, ejaan Melindo ini dikenalkan pada tahun 1961. Nah, ejaan Melindo ini merupakan akronim atau penggabungan ejaan dari Melayu dan Indonesia. Nah, tetapi ejaan Melindo ini tidak ada perubahan yang secara jelas dari ejaan-ejaan sebelumnya. Karena ejaan ini pun sayangnya tidak jadi diresmikan karena akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Nah, selanjutnya itu ejaan yang kelima, yaitu ejaan LBK atau Lembaga Kesusastraan dari tahun 1960 sampai 1962. Nah, ejaan itu bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang sempat tidak jadi. Nah, panitia ini pun masih campuran antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Nah, dibentuk itu pada tahun 1967. Nah, kalau di ejaan LBK ini tidak ada perubahan yang sama atau perubahan yang benar-benar berubah gitu dari ejaan sebelumnya. Tetapi untuk di ejaan LBK ini ada penambahan pada huruf vokal. Contohnya itu huruf vokal yang kita tahu ada huruf A, I, U, E, dan O. Sedangkan di ejaan LBK ini ada penambahan satu huruf vokal yaitu huruf E kembali. Tapi biasanya bukan E, tapi E. Ini seperti ini. Huruf E, kalau E yang biasa seperti ini. Sedangkan ada penambahan huruf vokal yang baru yaitu huruf E kembali seperti ini. Dan itu dibacanya E. Nah, selain itu istilah-istilah asing itu mulai diserap di ejaan LBK ini. Contohnya itu pada kata ekstra. Ekstra itu kan berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tulisannya itu menjadi dari ekstra pakai kata X menjadi ekstra menggunakan huruf K dan S. Nah, selanjutnya ejaan yang keenam yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD dari tahun 1972 sampai 2015. Nah, ejaan ini diperkenalkan pada tahun 1972. Nah, bertujuan untuk menyederhanakan aturan ejaan bahasa Indonesia serta menyesuaikan dengan perkembangan bahasa dan kata bahasa Indonesia. Jadi ejaan ini berlaku sejak 1972 sampai 2015. Nah, dari deretan ejaan sebelumnya, EYD ini atau ejaan yang disempurnakan itu yang paling awet juga. Ejaan itu mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Antara lain itu tentang unsur bahasa serapan seperti kata ekstra tadi. Lalu ada pemakaian kata, tanda baca, pelafalan huruf E. Nah, kalau E itu sebenarnya ada pelafalan 3 huruf E, yaitu huruf E biasa, huruf E yang tadi sama huruf E seperti ini atau gini. Nah, kalau ini tuh dibacanya E biasa. Sedangkan kalau ini sedangkan kalau ini E-nya itu pada contoh pada kata ember itu tuh ada penekanan huruf E bukan biasanya. Nah, ini tuh terjadi atau ada dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selain itu di EYD itu juga mengatur penggunaan huruf kapital. Contohnya misalkan menulis nama seseorang, menulis nama kota atau negara, itu awalnya harus menggunakan huruf kapital. Nah, untuk perubahan ejaan pada EBI itu tuh ada penggunaan huruf diftong. Kalau untuk di ejaan EBI ini huruf T, G, D, dan J itu berubah lagi menjadi J biasa, terus J menjadi huruf T, J itu menjadi huruf C, di J itu menjadi huruf J, dan J kembali J itu menjadi huruf Y. Jadi untuk di EBI ini dirubah lagi. Jadi untuk penulisan yang tidak menggunakan kata TJ lagi, misalkan tulisan cantik, nah itu tidak menggunakan TJ lagi, tapi langsung C. Tulisannya pun langsung cantik seperti ini. Lalu misalkan pada kata sayang itu tulisannya bukan sajang, tapi langsung S A G M Y seperti itu, langsung sayang. Nah, jadi selain ada perubahan ini, itu di EBI juga itu ada penulisan cetak tebal untuk penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis sendiri. Contohnya itu pada bagian karang seperti judul, bab, dan juga. Lalu yang terakhir itu ada penggunaan huruf kapital pada nama, kota, dan negara. Nah, demikian sedikit tentang penjelasan materi yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.